Sahabat YouTube, mungkin sahabat YouTube pernah mendengar orang kalau kulkas atau lemari esnya, freezernya tiba-tiba tidak dingin. Ada yang bilang kalau yang bukan teknisi, cara paling cepatnya itu adalah dimatiin atau colokan listriknya dicabut, artinya dibiarkan tidak ada koneksi listrik selama beberapa jam, 1 jam, 2 jam. Nanti setelah dicolokkan kembali, lemari es akan kembali dingin. Pertanyaannya kok bisa? Sekarang kita akan melihat kenapa hal itu bisa terjadi. Jadi lemari es ini sudah berapa kali kejadian tiba-tiba freezernya nggak dingin. Freezernya nggak dingin, kemudian kita cabut listriknya, berapa jam kemudian dingin kembali. Nah, biasanya waktu dia nggak dingin itu ada suara kipas yang sangat besar. Nah, kemudian lama-kelamaan nggak dingin. Nah, sekarang kita akan melihat sebenarnya apa sih yang terjadi di dalam freezer ini. Kok suara kipas bisa besar, kemudian nggak dingin, kemudian kalau dicolok dicabut listriknya berapa jam bisa dingin kembali. Sekarang kita lihat, kita bongkar apa sih yang ada di dalam freezer ini. Sekarang kita bongkar biar kita tahu sebenarnya bagaimana ini kok bisa listriknya dicabut. Jadi ini freezernya, mungkin tiap lemari es kulkas beda-beda dia ininya, tipe atau bentuknya, tapi kurang lebih sama. Bongkar seperti ini, lepas bautnya, terus kita lepas. Lepas ya. Oke. Agak susah lepasnya. Nah, lepas. Ini untuk lemari es saya ini kondisinya seperti ini. Nah, sekarang saya mau jelasin ini. Jadi di sini ada kipas. Ini ada kipas. Kalau teman-teman lihat di sini ada tumpukan es batu yang sudah jadi batu es cairan. Kemudian di sini kalau dipegang juga ada batu es. Nah, ini karena udah terlalu lama jadi agak mencair esnya. Biasanya ini karena udah beberapa kali, jadi saya tahu setiap saya bongkar ini ada bongkahan batu es yang menyebabkan kipas ini berbunyi karena gesekan dengan batu es ini. Kalau udah terlalu banyak, akhirnya kipas ini tidak bisa berputar. Nah, itulah yang menyebabkan kenapa freezer ini tidak dingin. Jadi dinginnya freezer ini sangat pengaruhi oleh kipas ini. Kalau kipas ini tidak bisa berputar, maka dia otomatis tidak akan bisa mendinginkan freezer ini. Kenapa dia tidak bisa berputar? Ya karena itu tadi ada tumpukan batu es di sini. Makanya kalau ada yang bilang dicabut aja colokan listriknya beberapa jam, ya itu karena begitu dicabut batu es ini mencair dia, mencair. Nah, jadi setiap lemari es beda-beda kasusnya. Ada yang sangat lama baru bisa dingin lagi karena untuk proses pencairan batu es ini lama. Ada yang baru 1-2 jam udah bisa dingin lagi. Nah, ini kita bisa buktikan. Kalau sahabat YouTube bisa lihat di dalam sini, kita lihat agak ke dalam ya. Ini kebetulan sudah agak mencair. Nah, itu jadi di dalam situ ada batu esnya. Nah, ini yang putih-putih ini. Nah, ini batu es nih. Ini lama-lama mencair. Tadi ini nggak bisa mutar kipas ini karena nyangkut di batu es ini. Nah, itu kan. Sekarang udah mulai bisa muter. Tapi ini karena batu es masih ada, paling berapa hari nanti nambah lagi batu esnya. Kemudian ini nggak bisa muter lagi. Jadi awalnya biasanya nambah batu esnya gesekan dulu, kipasnya ini masih bisa muter tapi gesekan. Makanya kalau sahabat YouTube pernah dengar suara kulkas atau lemari esnya tiba-tiba kipasnya suaranya besar, itu karena ada gesekan kipas dengan batu es ini. Nah, kalau normalnya ini harusnya nggak ada gesekan deh, gitu kan. Kemudian lama-lama nggak dingin, ya itu tadi karena bukan lagi gesekan tapi memang kipasnya nggak benar-benar nggak bisa bergerak lagi, makanya tidak bisa mendinginkan freezer ini. Nah, gitu kan. Nah, ini lama-lama didiamkan, lama-lama dia habis. Nah, sebenarnya itu kalau solusi awam kita selama ini kenapa lemari es yang freezer yang tidak dingin terus solusinya dicabut, karena itu tadi ada tumpukan batu es. Tapi kalau bagi teknisi ini sebenarnya teman-teman bisa cari referensinya. Sebenarnya ini harus ada spare part yang diganti. Jadi spare part itu kalau nggak salah fungsinya itu menormalkan kembali fungsi lemari es ini sehingga tidak muncul tumpukan batu es di belakang sini yang mengakibatkan kipas tidak berfungsi.
Jadi spare part itu diganti, saya nggak tahu secara teknisinya seperti apa, tapi saya pernah dapat informasi seperti itu. Jadi ada beberapa spare part yang diganti, dia akan normal kembali. Kalau selagi spare partnya nggak diganti, ya kasusnya seperti ini terus berulang. Tapi paling tidak teman-teman sahabat YouTube tahu solusi praktisnya apa, solusi daruratnya dicabut dulu sampai batu esnya mencair. Kemudian setelah batu esnya mencair, dia bisa berfungsi lagi kipasnya, dan lemari esnya atau freezernya akan dingin kembali. Mungkin itu sahabat YouTube pengetahuan singkat, tutorial singkat dari saya. Kita menemukan kenapa sih lemari es tiba-tiba bunyi, tiba-tiba kipasnya besar. Jadi kalau normalnya lemari es ini kalau dia normal, dia ada suara kipas ini tapi nggak besar, itu kan. Makanya kalau kayak kipas saya ini kan ini udah berapa hari ini nggak dingin nih, itu nggak ada suara kipas sama sekali. Ternyata pas dibongkar, ternyata tadi pas saya lihat ada tumpukan batu es yang ini nggak bisa gerak, kipasnya nyangkut gitu kan. Pokoknya nggak ada kipas sama sekali. Nah sekarang udah mencair dan kemungkinan ini nggak ada bunyi besar lagi, paling bunyi putaran kipas yang secara normal aja. Mungkin itu dari saya, semoga ini bisa membantu sahabat YouTube sekalian. Kalau seandainya lemari esnya tiba-tiba nggak dingin, freezernya ya terutama, freezernya nggak dingin, yaitu penyebabnya. Karena kipasnya nggak berputar. Kenapa kipasnya nggak berputar? Karena dia terhalang oleh tumpukan batu es. Batu es di belakang sana. Ya solusinya itu tadi, solusi bukan teknisi sih, solusi kita orang awam ya dicabut colok esnya sampai batu es mencair sebanyak mungkin. Karena kalau kayak gini kan ini sudah mencair tapi belum semua, jadi masih ada batu esnya nih. Ini nanti kalau dipakai lagi paling berapa hari nambah lagi, nyangkut lagi gitu kan, nyangkut lagi. Tapi kalau mau agak lama ya benar-benar dibiarkan dulu batu esnya mencair seluruhnya. Jadi kalaupun dia kembali lagi butuh waktu lama untuk sampai menghambat putaran kipas ini. Gitu. Demikian informasi dari saya, semoga membantu. Silakan share video ini kalau dirasa bermanfaat. Ini solusi praktis, solusi singkat atau solusi darurat. Kalau ternyata kita belum sempat untuk membawa tukang servis, atau mungkin kalau tukang servis lama nanti seperti apa kan, yaitu solusi singkatnya untuk freezer yang tidak punya tidak dingin atau kipasnya tidak berputar. Itu solusi praktis sementara, dicabut colokan listriknya, dan cara kerja seperti tadi, kenapa dicabut jadi dingin. Ya mungkin itu dari saya, cukup sekian dan terima kasih. Share video ini jika bermanfaat, subscribe channel ini, like and share dan komen di kolom komentar. Demikian video dari saya.